Selamat pagi pemirsa, pada hari ini, Senin 30 Mei 2022, diselenggarakan acara groundbreaking Senior Living Rumah Sakit Umum Bakti Husada Kerkilan Banyuwangi. Layanan ini merupakan layanan khusus bagi para lansia yang notabene membutuhkan perawatan khusus agar tetap sehat dan bugar. Tema yang diusung pada pagi hari ini adalah Senior Living for Better Quality of Life. Pemirsa, seperti apa acara pada pagi hari ini? Berikut liputannya untuk Anda. Dalam acara groundbreaking tersebut dihadiri oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diwakili oleh Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur DRA Oneng Satya Harini MM, Bupati Kabupaten Banyuwangi Ipuk Festiandani SPD, Direktur Operasi PT Pertamina Bina Medica, Dr. Gigi Mira Diah Wahyuni Patmo, Forpimka Kecamatan Glenmore, serta mitra kerja. Menurut data statistik penduduk lanjut usia tahun 2021, persentase usia penduduk Jawa Timur dengan usia lansia sebanyak 13,48%. Dari 39.886.288 jiwa. Lansia merupakan penduduk paling rentan terhadap permasalahan kesehatan, fisik, emosional, psikologi, maupun sosial, di mana butuh pendampingan atau caregiver. Merajuk hal tersebut sejalan dengan kebijakan program pemerintah mewujudkan lansia smart, yaitu sehat, mandiri, aktif, dan produktif, serta mendukung program pemerintah daerah Banyuwangi Rebound di dalam bidang pariwisata atau medical tourism. PT Rolas Nusantara Medica melalui RSU Bakti Husada di bawah naungan PT Pertamina Bina Medica IHC mengembangkan layanan unggulan Center of Excellence, salah satunya adalah Senior Living dan Senior Care. Jadi untuk geriatri maksudnya di sini adalah lansia, para senior. Bahwasanya para senior selama ini masih memiliki tempat, bukan tempat yang utama di sebagian besar instansi. Alhamdulillah dari pemerintah ada program bahwasanya senior atau lansia wajib diutamakan. Jadi kami sifatnya mendukung program pemerintah yang ada. Kalau di kami rumah sakit otomatis sifatnya adalah kesehatan. Kalau instansi lain juga ada prioritas, misal untuk antri, untuk senior, untuk lansia diutamakan. Sama kami juga mengikuti program pemerintah tersebut. Jadi terkait program ini sifatnya adalah kita menghormati para senior, bahwasanya senior tetap menjadi panutan kami. Senior Living yang akan dikembangkan adalah sarana hospitality, utamanya untuk para senior terintegrasi dengan layanan rumah sakit. Pengembangan layanan kesehatan senior yang bersifat holistik, baik dari segi fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan emosional. Maka pengembangannya akan dilengkapi dengan wellness program dan aktivitas penunjang kehidupan sehari-hari. Program yang sangat bermanfaat ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Program ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan dan juga bisa mendukung pengembangan pariwisata melalui medical tourism.
dari rumah sakit, dan ini juga merupakan sebuah kebutuhan sebenarnya dari keluarga-keluarga yang memang memiliki anggota keluarganya dari usia lansia tapi memiliki kesulitan dalam pelayanan. Nah, maka ini menjadi solusi salah satu. Terus selanjutnya juga dengan program medical tourism. Nah, mudah-mudahan ini bisa berjalan ya, karena ini juga sangat bagus banget. Kita punya alam, kita punya infrastruktur. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk selama ini pariwisatanya alam, bisa dialihkan ke medical tourism. Sehingga bagaimana kesiapan rumah sakit dari Husada ini terhadap pelayanan fasilitas yang akan diberikan dalam medical tourism. Baik, satu lagi Bu, harapannya Bu dari harapan saya mudah-mudahan inovasi ini bisa berjalan dengan baik, sukses, lancar, dan bisa membawa manfaatan untuk bagi masyarakat yang membutuhkan, dan yang goalnya pasti adalah pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Baik, terima kasih Bu. Silakan lanjut. Senior Living dan Senior Care terdapat beberapa layanan khusus, antara lain pemantauan kesehatan secara berkala melalui digitalization daily monitoring, healing garden therapy, fisioterapi, herbal and nutrition, yoga and spa, serta speech therapy. Selain itu juga dikembangkan pula layanan pasca rawat rumah sakit pasca stroke, operasi tulang dan tindakan lainnya maupun kasus-kasus kronis yang masih memerlukan penanganan seperti fisioterapi atau latihan lebih lanjut. Layanan senior care tidak harus pada usia 60 tahun ke atas. Layanan tersebut nantinya dapat bersifat one day care, mingguan, bulanan, bahkan bisa selama yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan. BUMN dengan Kementerian Pariwisata, Ekonomi, dan Kreatif. Jadi kita harus saling mendukung sinergi terhadap program-program yang dicanangkan agar kita bisa baik dari sisi kesejahteraan khususnya untuk teman-teman senior-senior kita. Nanti saya juga akan ke arah sana ya. 3 tahun lagi saya juga sudah lansia juga. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ibu Oneng, Sekretaris Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur. Ya, Ibu Oneng Sialini, selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak. Iya, dan juga Ibu Dr. Gigi Mira Diah Wahyuni. Ya, dari IHC ya Ibu ya. Mungkin dari Ibu Mira dulu. Mira, mungkin dukungan apa yang nantinya diberikan kepada RSU Bakti Husada Bu terkait ini? Baik, terima kasih. Jadi Pertamina Bina Medica Indonesia Healthcare Corporation ini membawahi sekitar 76 rumah sakit, di mana setiap rumah sakit itu mempunyai Center of Excellence atau unggulan-unggulan. Oleh karena itu, sebagai holding kami akan membantu membackup dari sisi SDM, dari sisi metode, juga dari sisi finansial. Baik. Sehingga apa yang kita sajikan itu bisa betul-betul menjadi unggulan dan jadi pilihan dari masyarakat. Baik, mungkin terkait ini Bu ya, rencana ke depan Bu, atau mungkin yang mau dikembangkan di Banyuwangi saja atau mungkin ada di daerah lain seperti itu. Jadi sesuai dengan angka usia harapan hidup yang semakin tinggi sehingga mempunyai komposisi yang semakin besar di masyarakat usia lansia itu ya, maka kami dari beberapa rumah sakit memang mengembangkan yang namanya geriatri. Geriatri adalah suatu kondisi di mana lansia memiliki masalah kesehatan yang multiple, yaitu bukan hanya satu saja, tapi misalnya ada DM, ada juga biasanya kolesterol, ada darah tinggi. Nah, itu udah masuk ke geriatri karena ada multi spesialis di sana. Nah, itu ada beberapa yang seperti di Cirebon juga ada, itu kita kembangkan semua. Dan hanya yang di senior living ini hanya di sini. Ya, senior living itu berbeda dengan layanan geriatri. Kalau layanan geriatri betul-betul medis, tapi kalau senior living ini kita mempunyai dua layanan, yaitu senior living dan senior care.
ya. Kalau senior living itu betul-betul tujuan wisata, jadi orang lansia datang ke sini ingin refreshing, ingin wellness gitu ya. Baik. Tapi kalau senior care itu untuk pasca rawat, jadi mungkin yang kena stroke atau setelah layanan lain, operasi atau apa, kalau kembali ke rumah itu mungkin orang di rumahnya bingung ya, bagaimana ini merawatnya, Aftercare ya? Aftercare-nya, maka bisa dititipkan atau bersama kami di sini. Baik, terima kasih Ibu dari IHC. Mungkin sedikit dari Ibu Oneng, dari sisi pariwisata Ibu melihat ini seperti apa? Ya, saya kira yang pertama bahwa ini adalah potensi yang luar biasa ya untuk produk wisata. Jadi selain produk juga saya kira ini juga bisa menjadi pasar bagaimana kita melihat pasar wisatawan untuk senior living ini. Jadi saya kira itu dari sisi pariwisata ya, ini potensi yang baru ya, mungkin salah satunya belum berkembang secara ini ya, tetapi ini diawali yang di sini di Banyuwangi. Saya kira ini adalah luar biasa dan juga saya kira dari sisi lokasinya ini cukup strategis karena memang Banyuwangi ini kan sudah sangat dikenal ya, baik mancanegara maupun juga Nusantara selain Bali ya, karena memang kunjungannya juga sudah luar biasa. Ya. Nah, ini saya kira yang nantinya itu bisa dilihat bagaimana kita bisa masuk untuk ke pengemasannya gitu ya, kepada pasar yang tepat gitu. Ya. Nah, kemudian untuk dari sisi dukungan saya kira memang Kementerian Pariwisata mungkin jika ada kendala-kendala regulasi, barangkali bagaimana kita bisa menjembatani untuk kemudahan-kemudahan regulasi atau regulasi yang menghambat, karena memang kenyataannya di dalam pengembangan pariwisata itu tidak mudah karena ada regulasi-regulasi yang tidak bisa mengakselerasi percepatan di dalam pengembangan produk wisata. Jadi atraksinya juga, tapi kita bicara atraksi juga kan harus terus di-create terus. Nah, ini mungkin juga bisa bagaimana untuk kita tingkatkan dari sisi atraksinya, kemudian dari sisi amenitasnya pun demikian, dan juga dari sisi akses bagaimana ini bisa untuk orang itu mudah ke sini. Dan tadi juga sudah saya pesankan kepada Ibu Bupati, jika memang ada akses-akses yang kurang baik dan itu menjadi kewenangannya Bupati, ya bisa difasilitasi untuk perbaikannya seperti itu ya, dan juga pembangunannya. Kemudian juga yang barangkali ini adalah tentang hospitality. Mungkin di sini produk kesehatannya oke, produk wellnessnya oke, tapi bagaimana hospitality-nya kan, ya, mendelivernya, dan juga karena kita bicara pariwisata kan bicara manusia, bicara SDM-nya. Jadi saya kira SDM-nya juga dan pemasarannya. Nah, mungkin ini pemasaran dan juga pengembangan produknya. Karena bagaimana ini bisa disinergikan, dikerjasamakan dengan teman-teman pelaku pariwisata di Banyuwangi yang mungkin mereka juga sudah punya pasar-pasar tertentu ya. Dan juga saya kira promosi yang perlu kita tingkatkan, dan promosi, publikasi. Publikasi ini nanti mungkin Kementerian Pariwisata bisa mendukung untuk hal ini selama ini memang sudah siap untuk dipasarkan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Mira sama Bu Oneng atas waktunya. Selamat menjalankan tugas lagi. Layanan senior living di RSU Bakti Husada nantinya menyediakan sarana, fasilitas yang mengacu pada layanan seperti yang di Jepang, yang memperhatikan regulasi antara lain pengembangan gedung rawat inap ramah lansia. Sarana yang menunjang kegiatan lansia antara lain sport area, melatih motorik termasuk fokus konsentrasi, lapangan dan trek jalan kaki maupun kursi roda, assembly hall, dan masih banyak lagi. Harapannya senior living dan senior care ini dapat menjadikan para lansia smart atau lansia emas sehat, mandiri, aktif, produktif, dan sejahtera.
dengan sudah dilakukannya peletakan batu pertama oleh beberapa tamu undangan, berakhir pula acara groundbreaking Senior Living Rumah Sakit Umum Bakti Husada Kerikilan Banyuwangi pada hari ini. Saya Mas Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.